Perkembangan dunia digital dari hari ke hari semakin terus berkembang. Dan tentu ini menuntut untuk kita langsung terjun untuk mempelajari dan mengetahui tentang era digital. Berbicara tentang era digital dan perkembangannya, jangan lupa kita juga akan menghadirkan program khusus informasi seputar Universitas Gunadarma. Salah satu kampus yang berbasis IT atau berbasis digital adalah kampus Universitas Gunadarma. Tidak hanya di Fakultas Ilmu Komputer dan juga Teknologi Informasi, tapi ada program studi lain yang akan mempelajari dunia digital atau IT. Dan Anda bisa menyaksikan lebih banyak tentang program studi yang ada di Universitas Gunadarma dalam program Info Gunadarma. Program Info Gunadarma hadir setiap hari Kamis dan Sabtu mulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat yang disiarkan secara langsung di 7 stasiun radio Mega Suara Network. Anda juga bisa saksikan melalui Sangaji TV Yogyakarta, MGS TV Sukabumi, dan tentunya UG TV. Jangan lupa setiap hari Kamis dan Sabtu mulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Universitas Gunadarma untuk Indonesia. Kembali lagi di Info UG bersama saya Mardika Adi. Selamat pagi buat sahabat Mega Suara yang sudah mendengarkan yang ada di Bogor, Serang, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, Sana Kadang, Kulon Progo, dan juga kawan Kota Perak Yogyakarta. Selamat pagi juga pendengar UG Radio dan pemirsa UG TV, MGS TV Sukabumi, dan Sangaji TV Yogyakarta. Pagi hari ini sudah ada Alvin, seperti biasa yang sudah siap di studio Gunadarma. Alvin, selamat pagi Alvin. Selamat pagi Mardika Adi. Mantap. Pagi hari ini narasumber kita siapa nih Alvin? Ini dari Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Wih, mantap lah kalau begitu. Ya. Yuk, gas kita mulai Info UG pagi hari ini. Silakan Alvin. Baik, terima kasih Mardika Adi. Juga teman-teman di 7 stasiun Radio Mega Suara Network, termasuk Anda yang sedang mendengarkan melalui UG Radio. Anda yang sedang menyaksikan di MGS TV Sukabumi juga apa kabar? Kemudian Sangaji TV Yogyakarta dan tentunya melalui UG TV, TV Digital Pendidikan Pertama di Indonesia. Hari ini Kamis dari jam 9 sampai jam 10 seperti biasa kita akan berbincang-bincang seputar Universitas Gunadarma. Dan seperti pertanyaan dari Dika tadi, narasumber yang akan hadir di kesempatan hari ini dari Fakultas Ekonomi. Seperti yang kita ketahui, Fakultas Ekonomi ini cikal bakalnya itu dari STIE Gunadarma, yaitu pada tanggal 13 Januari tahun 90. Kemudian digabungkan antara STIE dan juga STMIK Gunadarma menjadi kampus atau menjadi Universitas Gunadarma 6 tahun kemudian, yaitu tahun 96 kalau kurang lebih ya. Dan sampai dengan saat ini tahun 2026 Fakultas Ekonomi memiliki 3 program studi unggulan berbasis digital, kemudian industri dan juga berbasis bisnis. Ada Fakultas Ekonomi ini ada program studi manajemen, kemudian program studi akuntansi, kemudian juga yang terbaru ini adalah program ekonomi syariah atau EKSYAR. Nah, ini salah satu yang sudah hadir, beliau ini dari Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma dari program studi manajemen. Ada Ibu Dr. Kristeria Kuswahyu Indira SE MM. Apa kabar Bu? Baik Mas Alvin apa kabar? Kabar baik, Ibu makin seger aja, makin muda kelihatannya. Terima kasih, sama-sama loh Mas Alvin sama. Apa kabar hari ini? Luar biasa, sehat. Kemudian happy dan selalu memberikan hal-hal yang memancarkan positif, aura positif. Ya betul. Kesibukan selama tahun 2025 kemarin ada apa dengan Ibu Kristeria beberapa waktu yang lalu?
Mungkin sibuk dengan, kalau ngajar sih udah biasa karena dosen ya Bu. Ada sesuatu yang ingin disampaikan nggak dari Fakultas Ekonomi khususnya dari program studi manajemen? Ya, untuk prodi manajemen ini kita mempersiapkan biasanya untuk itu ya pembekalan berbasis kompetensi gitu. Oke. Karena kan setiap semester kan diadakan ya pembekalan kursus ini supaya mempersiapkan mereka untuk nantinya uji kompetensi. Oh, ibu juga terlibat di kompetensi itu ya? Artinya mempersiapkan mahasiswa untuk ikut daripada kompetensi? Ya, kebetulan saya juga tim instrukturnya Oke. supaya mereka siap untuk diuji terkait dengan ya ujian kompetensinya tersebut. Kalau gitu. skema-skema daripada kompetensi dari program studi manajemen itu apa aja? Dari prodi manajemen tuh ada 3 skema ya terkait dengan bidang sub bidang layanan sama sama penjualan. Penjualan. Ya. Artinya si nanti ini kan banyak calon mahasiswa yang pasti masuk banyak banget nih ke ekonomi. Salah satunya pilih program studi manajemen. Apakah setiap lulusan ini akan mendapatkan sertifikasi yang tadi Bu Kris bilang? Balik lagi ya kalau untuk kursus pembekalan tentunya mereka jika mengikuti dan lulus Oke. akan mendapatkan sertifikat. Oh, ada lulus nggak lulusnya Bu? Ya kalau tidak hadir ya tidak lulus gitu. Oh, gitu. Nah, itu selama 8 kali ya sertifikatnya. Oh, 8 kali. Maksudnya untuk mendapatkan. Nah, setelah itu baru uji kompetensi. Nah, nanti uji kompetensi mereka diuji berbagai rangkaian pengujian. Jika nanti dinyatakan kompeten, tidak hanya ya seluruh skema kan, salah satu skema kan ada beberapa 9 uji kompetensi gitu ya. Nah, semua itu harus kompeten. Kalau misalnya ada salah satu yang tidak kompeten ya dia tidak. Namanya juga kompeten Ya, gitu harus ya. memenuhi semua unit kompetensinya. Nah, jika semua sudah kompeten, pastinya dapat sertifikasi tersebut. Dalam misalnya mereka setelah lulus dari program studi manajemen selama 8 semester atau 4 tahun. Berarti sertifikasi yang akan mereka peroleh ada berapa banyak? Ada 8 ya. Ada 8? Oke. Karena berkesinambungan. Berkesinambungan. Berarti khusus dengan yang prodi mereka manajemen Ya itu betul, ya ada ya hubungannya. sesuai dengan Sesuai, prodinya oke. masing-masing. Kita berbicara tentang program studi manajemen. Perbedaannya dulu deh. Karena Fakultas Ekonomi yang tadi kita bilang ada 3 program studi. Kalau ekonomi syariah kan khusus. Nah, antara akuntansi dan juga manajemen. Padahal itu kayak ekonomi juga. Apa bedanya Bu Kris? Kalau akuntansi itu biasanya kan ya mengenal di hitung-hitungan ya terkait dengan laporan keuangan, ada audit juga, ada perpajakan juga. Nah, kalau manajemen tuh lebih keahlian dalam memanage, ya mengelola. Dalam artian di sini adalah untuk memimpin ya nanti arahnya, ya ke arah manajer atau pimpinan, ya leadership gitu Leadership, ya. oke. Oke, itu adalah manajemen. Kalau prospek-prospek kerja, tadi kan keahliannya udah banyak banget ya. Apa yang akan mereka dapatkan nanti? Untuk prospek kerjanya pastinya seperti kayak manajemen keuangan ya, kan kita juga mempelajari manajemen keuangan, jadi bisa menganalisis, mengevaluasi laporan keuangan untuk dalam hal pengambilan keputusan, lalu manajemen pemasaran, manajer ya, untuk menyusun strategi terkait dengan promosi, penjualan produk, gitu. Kemudian kalau di manajemen MSDM ya mengelola kesejahteraan rekrutmen gitu ya, di HRD manager gitu, ya pengembangan karyawan, promosi karyawan gitu. Lalu kalau di bidang kewirausahaan ya membangun dalam mengelola bisnis sendiri gitu. Oh, oke. Dan konsultan manajemen yang membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja dan ya itu memecahkan masalah ya, pasti ada resiko-resikonya, bagaimana cara dia untuk bisa meminimalisir resiko yang ada gitu.
anak akuntansi dan juga anak manajemen ini udah jelas beda. Apakah ada kesempatan anak-anak akuntansi nanti belajar manajemen atau sebaliknya anak manajemen juga akan belajar tentang akuntansi? Karena kan ekonomi gitu, Bu. Kalau untuk basicnya, Basic ya, oke. ya akuntansi, manajemen ada, gitu ya. Sebaliknya juga manajemen juga bisa kan, Bisa, kita kan oke. juga ada pengantar akuntansi, demikian. Jadi untuk basic laporan keuangan juga kami manajemen juga mempelajari juga. Perpajakan juga ya, tapi hanya basicnya aja. Gitu. Oke. Demikian. Tadi dijelaskan juga bahwasannya Universitas Gunadarma ini memiliki program studi unggulan berbasis teknologi, berbasis bisnis, dan juga berbasis industri. Bagaimana dengan program studi manajemen? Apakah mereka juga berbasis IT atau teknologi atau digital? Tentu ya, sebenarnya hanya manajemen saja. Semua program studi yang non teknik pun juga kita juga dipelajari itu IT-nya gitu. Karena kita ada literasi tim teaching mata kuliah unggulan. Maksudnya apa tuh? Biasanya tuh disiarkan di TV digital yaitu Oke, UJI oke. TV. Ada beberapa mata kuliah, di antaranya ada digital citizenship. Oke. Kemudian ada social networking dan kreatif konten. Kemudian sains data dan analisis big data. Kemudian ada kecerdasan ya artifisial dan juga masyarakat. Dan ini di tingkat 1, 2, 3, 4 juga dapat. Oh, artinya manajemen juga dalam untuk mempelajari IT itu ya, We? Iya, Sampai karena kan sedetil itu kan? sekarang pun kan sudah berkolaborasi ya dengan IT manajemen pemasaran, Oh, ya kan iya, sudah iya, ada iya, iya. green product Ah, ya. iya, iya, iya. Kalau cuman di strategi pemasaran kita juga butuh itu ya big data itu ya untuk melihat pemasaran supaya kita tidak terlalu over dalam produksi sehingga kan tidak membuang limbah gitu ya terkait dengan sekarang sudah mulai ke green produk ya di mana sudah kayak produk-produk minuman yang botol-botolnya kemudian diolah bisa menjadi sepatu ya itu kan pakai teknologi juga dan juga kan kita butuh berapa sih pasarnya gitu. Itu kalau nggak pakai teknologi kita nggak bisa menghitung Yang superkomputer itu, Ibu ya? ya. Oke. Ya itu kan dari digital TV-nya. Ah. Nah, ada lagi gitu ya kita pakai superkomputer. Gitu. Jadi selain materi di TV digital, UJI TV, kemudian ada di mata kuliah partikum unggulan. Nah ini juga ya penerapan big data ya seperti AI, LOT, mobil cerdas yang dimana ini merupakan terobosan gitu ya sejak tahun 2018 tuh UJI sudah memiliki 1 buah DGX One dan 2 buah DGX 100 ya, di mana total kemampuan komputasi yang disediakan tuh 11 petaflops. Ini merupakan tertinggi di antara perguruan tinggi di Indonesia. Jadi salah satu hal yang bisa kita banggakan gitu ya, yang dapat diakses untuk pendidikan, penelitian bagi seluruh civitas Universitas Gunadarma. Oke. Ada bocoran nggak dari Bu kriteria untuk calon mahasiswa nanti yang akan masuk ke program studi manajemen selama 8 semester, selama 4 tahun? Mereka akan mempelajari apa? Apakah hanya sekedar manajemen? Manajemen pun tadi yang Bu Kris bilang ada manajemen keuangan, manajemen HRD atau SDM, kemudian manajemen produksi dan lain-lain. Nah, selama 8 semester, apa yang akan mereka dapatkan pada saat mereka menentukan pilihan yaitu program studi manajemen? Tentunya teman-teman yang mahasiswa baru bisa gitu ya melihat secara profil di laman website pendaftaran Gunadarma itu kita sudah lengkap, ada masing-masing prodi, salah satunya manajemen. Jadi bisa lihat mata kuliah yang kita tawarkan, kemudian apa saja fasilitasnya yang didapatkan itu bertahap ya, semester 1 ya mungkin basicnya, kemudian semester 3, semester 4 middle-nya, dan semester 5 ke atas ya pasti sudah manajerialnya ya. Kalau 1 sampai 4 kan operasionalnya. Nah, kalau perguruan tinggi itu kan ada yang namanya Tridharma Pendidikan, Ya. Tridharma Tridharma. Perguruan Tinggi. Salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Kalau teman-teman mahasiswa mahasiswi dari program studi manajemen,
apa yang akan mereka lakukan untuk melakukan pengabdian masyarakat ini? Bisa melalui berpeluang menjadi entrepreneur gitu ya, wirausaha, ya Oke. mendampingi UMKM Oh, gitu. setuju UMKM. Yang tentunya berwawasan pengetahuan luas ya, dan juga kita ada teknologi di situ, informasi terkait teknologi informasi dan komunikasi. Oke. Apa sih perbedaan atau kelebihan daripada program studi manajemen Universitas Gunadharma? Setiap kampus, setiap perguruan tinggi di seluruh Indonesia pasti ada fakultas ekonomi, dan di setiap perguruan tinggi pasti ada program studi manajemen. Tapi mereka malah selalu mengatakan bahwa kelebihan kita begini, kelebihan kita begini. Lalu bagaimana dengan kelebihan yang dimiliki oleh Universitas Gunadharma, terutama program studi manajemen ini? Baik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, di Universitas Gunadharma khususnya Prodi Manajemen kita sudah ada sertifikasi profesi yang sudah Gunadharma mendapatkan lisensi oleh BNSP, Oke. di mana mahasiswa sebelumnya setiap diwajibkan mengikuti pembekalan berbasis kompetensi dulu, kemudian baru sesuai dengan disiplin ilmu yaitu manajemen, kemudian kelebihan berikutnya ya kita sudah punya mata kuliah unggulan dengan menggunakan TV digital dan juga superkomputer yang merupakan salah satu keunggulan kita. Lalu terkait itu juga akreditasi kita unggul ya, dan juga kita juga punya media publikasi ya dan media komunikasi, di mana saat ini telah memiliki sejumlah jurnal dan majalah ilmiah terakreditasi sebagai publikasi ilmiah. Dan juga kan kita punya UJ News, UJ Radio, ya selain UJ TV juga. Oke. Dan itu adalah kelebihan atau perbedaan juga dengan perguruan tinggi daripada program studi manajemen Universitas Gunadharma. Tapi yang paling penting yang tadi Bu Kris bilang bahwasannya berbasis teknologi, berbasis IT, berbasis digital ini memang perlu dukungan yang tadi superkomputer. Betul. Dan ternyata si program studi manajemen dari Fakultas Ekonomi ini juga akan mempelajari bahkan mendalami yang digital tadi, bahkan menggunakan superkomputer itu ya. Nah, fungsinya apa itu Bu? Yang misalnya si anak manajemen kok tiba-tiba dia ngoprek-ngoprek yang namanya superkomputer gitu, itu kan kerjaannya anak-anak fikti gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita bisa lihat saat ini yang tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa kan kita sudah mulai suatu perusahaan tuh harus sustainable marketing strategi gitu ya, Sustainable berkelanjutan marketing, gitu ya, oke. dimana harus sudah tidak hanya mengejar profit, tapi juga menjamin keseimbangan antara tanggung jawab sosial dan juga kelestarian lingkungan. Nah, tersentuhnya IT ini ya kita membutuhkan data analitik dari IT-nya. Dari IT itu membantu pemasar gitu, misalnya kita manajer pemasaran gitu ya, untuk memprediksi kebutuhan pasar. Iya. Secara presisi gitu ya, supaya tidak terjadi produksi yang berlebih gitu, yang berujung limbah yang balik lagi kan, kita harus menjaga kelestarian, tanggung jawab sosial demikian. Terus juga ya penggunaan cloud computing ini dan kode-kode program yang efisien membantu energi menjadi efisien, itu membantu perusahaan dalam mengurangi jejak karbon digital misalnya. Kan mereka bisa ya transparansi data IT ini menggunakan teknologi ini ya, ya jadi konsumen tuh yakin gitu perusahaan tuh tidak melakukan klaim palsu atau apa, karena kan sudah datanya real gitu Real, ya. iya. Ada datanya gitu, tidak serta-merta asumsi saja demikian. Betul. Artinya bahwasannya kalau Universitas Gunadharma mengatakan bahwasannya berbasis digital, itu adalah benar-benar mereka mendalami ilmu teknologi ya, informasi teknologi sampai sejauh yang tadi Bu Kris bilang gitu ya, sampai menggunakan superkomputer dan lain sebagainya. Baik Bu Kris, nanti kita lanjut, kita nanti akan masuk ke segmen kedua, kita akan bahas tentang program studi mulai D3, kemudian S1 dan juga Sarmat, sampai dengan selanjutnya tentang Universitas Gunadharma. Kita break dulu ya Bu ya. Baik, sekedar informasi pemirsa dan juga pendengar, pendaftaran Universitas Gunadharma sudah dibuka sejak 2 Februari 2026 melalui jalur online ataupun offline. Ada 3 syarat pendaftaran yang bisa Anda pilih.
Jalurnya yang pertama itu adalah melalui ujian masuk, kemudian dari seleksi nilai rapot semester 4 dan 5, atau melalui jalur nilai UTBK, baik online ataupun offline. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi halamannya di www.pendaftaran.gunadarma.ac.id/2026. Saya akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kembali lagi di Info Yuji, masih bersama saya Mardika Adi. Selamat pagi buat sahabat Mega Suara yang mungkin baru saja mendengarkan, baru saja stay tune ya, yang ada di Bogor, Serang, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, Sanaka dan Kulon Progo, dan juga kawan Kota Perak, Yogyakarta. Selamat pagi juga buat pendengar Yuji Radio, dan kalau Anda mau menyaksikan secara live langsung ya, bisa di Yuji TV, MGS TV Sukabumi, dan Sangaji TV Yogyakarta. Pagi hari ini narasumber kita Dr. Kristera Kuswahyu Indira SEMM. Beliau dari Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Lanjut yuk di sesi kedua ini bersama Alvin yang sudah standby di studio Gunadarma. Alvin, silakan Alvin. Baik, terima kasih Mardika Adi. Dan juga untuk Anda yang masih tetap setia di program Info Gunadarma yang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu. Pendaftaran di Universitas Gunadarma dan pendaftaran melalui online dan juga offline. Sementara untuk offline, Anda bisa menghubungi atau mendatangi counter-counter pendaftaran di beberapa kampus. Ada kampus Depok, kemudian kampus Kalimalang, kampus Cengkareng, kampus Salemba, kampus Karawaci, dan tentunya kampus Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan. Dan ini ada informasi dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Gunadarma. Ini ada potongan khusus berupa beasiswa, biaya kuliah sebesar 25% khusus untuk kampus Salemba, Cengkareng, dan juga Karawaci. Sekali lagi, ini adalah potongan 25% untuk pendaftaran mahasiswa baru di kampus Salemba, Cengkareng, dan Karawaci. Kita lanjut dengan narasumber kita di kesempatan hari ini dari program studi manajemen Universitas Gunadarma, Fakultas Ekonomi, ada Ibu Kristera Kuswahyu Indira SEMM. Tadi kita sudah berbicara tentang profil daripada program studi manajemen Universitas Gunadarma. Bu, sekarang kita masuk ke program studi lainnya. Ini kan masih banyak juga teman-teman yang mau daftar, tapi program studi di Universitas Gunadarma ini ada 53 program studi pilihan. Bikin bingung kan? Ibunya pengen anaknya jadi jago ekonomi. Bapaknya pengen anaknya masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Sementara anaknya pengen komunikasi. Jadi apa yang harus dipilih? Kalau menurut Ibu sebelum kita masuk ke program studi 3S1 dan Sarbak ini? Tentunya yang pertama tuh dilihat dari minatnya dan bakat ya. Kalau bakat kan minat bapaknya apa ibunya nih? Anaknya jelas ya kan, karena kan yang melakukan kuliah kan keseharian 4 tahun loh. Bukan bapaknya ya. Yang 4 tahun lama ya kan ya. Jadi jangan sampai di awal semangat nggak konsisten, nggak sesuai sama minatnya, jadi berhenti kan sayang. Apalagi orang tua kan sudah mengeluarkan uang ya kan, nggak sedikit. Jadi lebih baik prioritaskan dari anaknya, lihat dari bakatnya apa, minatnya apa. Kemudian di program studi mana aja kan banyak ya memang ya, tapi di laman pendaftaran Universitas Gunadarma tuh sudah lengkap ya, semua profil mengenai program studi itu sudah ada terkait dengan akreditasinya, kemudian website khusus masuk ke program studinya, jadi mereka bisa tahu mata kuliahnya apa, pencapaian pembelajarannya bagaimana, RPS-nya apa, jadi bisa lebih mengenal lagi tuh cocok gak ya buat pribadinya mahasiswa itu sendiri, calon mahasiswa itu sendiri. Kan yang mengukur kelebihan, maksudnya mengukur kemampuannya kan dia sendiri gitu ya. Baru nanti diskusikan kepada orang tua dari informasi yang didapatkan di website pendaftaran Universitas Gunadarma. Jadi kan siapa tahu dengan adanya informasi yang lengkap dari Gunadarma bisa jadi bahan pertimbangan gitu. Oh ya kan prospeknya ini loh, bisa loh dijelaskan gitu kan. Di situ juga sudah ada gitu kan. Jadi
bisa membuka pikiran kedua orang tuanya, jadi menjadi finalisasi gitu, keputusannya apa. Jadi bisa mantap gitu pilihannya. Iya. Nah, kalau Gunadarma sendiri selalu mengatakan bahwasannya masa depan diraih saat ini. Maksudnya apa tuh? Oh tentu ya, kita kan sudah punya ya tadi ya lisensi dari BNSP, sertifikasi, karena kan nggak semua universitas dapat gitu ya. Dan mahasiswa di Gunadarma kan dimudahkan dengan adanya sertifikasi ini. Ketika lulus kan tidak hanya ijazah, transkrip nilai, kita kalau misalkan kompeten kita punya sertifikasi yang berlogo burung Garuda. Kemudian selain BNSP kita kan juga ada mata kuliah unggulan. Jadi kita nggak hanya sekedar teori basic ataupun manajerial terkait manajemen, tapi sudah tersentuh dengan IT-nya, ya kan tadi mata kuliah unggulan. Tentunya masa depan diraih saat ini aja kita sudah mempelajari, jadi untuk kedepannya kita sudah siap gitu ya, kebutuhan pasar, nggak kalah saing, kita bisa punya kemampuan, berkompetensi dengan lulusan-lulusan lainnya yang nggak kalah lah gitu. Oke. Seperti yang disebutkan juga, membangun insan cerdas, kompetitif dan berkarakter, begitu ya, Pak? Ya, kompetitif itu ya. Betul. Dan mereka siap terjun ke lapangan. Betul. Oke, sekarang kita masuk ke penerimaan mahasiswa baru, terutama tentang program studi unggulan yang ada di Universitas Gunadarma. Dari mulai program Diploma 3, ada pilihan apa saja nih, Bu? Dari program Diploma 3, pilihannya ada 5 ya. Ada manajemen informatika dan teknik komputer, lalu kemudian akuntansi komputer, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan. Itu untuk D3. Kemudian kita juga menawarkan untuk program studi sarjana S1 gitu ya. Ada Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, ada program studinya Sistem Informasi dan Sistem Komputer. Lalu ada dari Fakultas Ekonomi, ada 3 program studinya, ada akuntansi, manajemen, dan ekonomi syariah, di mana ekonomi syariah ini program studi baru. Kemudian Fakultas Psikologi, ada program studi psikologi dan profesi psikologi, ini juga program studi baru. Kemudian Fakultas Ilmu Komunikasi, itu ilmu komunikasi program studinya. Kemudian Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, ada arsitektur, teknik sipil, dan desain interior. Kemudian Fakultas Sastra dan Budaya, ada program studinya sastra Inggris, pariwisata, dan sastra Tiongkok. Ya, pariwisata, sastra Tiongkok ini juga program studi baru. Dan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Farmasi, ada farmasi, ada kebidanan dan profesi bidan. Ini juga juga program studi baru. Juga Fakultas Kedokteran juga demikian, baru ya untuk kedokteran dan profesi kedokteran. Untuk Fakultas Teknologi Industri ada informatika, teknik elektro, teknik mesin, teknik industri, dan agroteknologi. Ini juga program studi baru. Program studi baru, itu untuk S1. Nah, Bu, ada pertanyaan juga. Sekarang kan lagi musim yang namanya karyawan. Karyawan pengen kuliah. Tapi kan karyawan ini kerja, siangnya kerja, baru bisa malam. Kalau di Universitas Gunadarma, ada nggak kelas khusus malam atau kelas khusus karyawan? Mungkin kuliahnya malam atau kuliahnya akhir pekan gitu? Kalau di Gunadarma penamaannya bukan kelas karyawan ya, karena memang kita tidak khusus untuk karyawan. Jadi ada itu kelas pagi dan kelas malam. Jadi kelas pagi kuliahnya pagi, kelas malam kuliahnya malam. Jadi tidak ada dispensasi misalkan ada keluar kota saat ujian atau apa gitu ya. Jadi memang tidak ditujukan untuk yang kelas karyawan. Dan kelas malam pun di Gunadarma hanya untuk jurusan sistem informasi dan manajemen, itu pun juga di lokasi Depok. Oke, tidak semua lokasi. Tidak semua lokasi. Oke, itu ada bukan kelas karyawan tapi kelas malam. Tapi biasanya di situ di dalamnya banyak ada juga yang karyawan. Oke, sama aja sebenarnya Bu ya. Tapi ada yang menarik tadi, Bu Kris mengatakan bahwa program Diploma 3 itu ada beberapa pilihan. Ada 5 program studi. Manajemen informatika, teknik komputer, akuntansi komputer, ada manajemen pemasaran, dan juga manajemen keuangan. Apa bedanya Diploma 3 manajemen dengan program studi manajemen S1 ini?
Oh, Udah pasti beda lah. iya pasti beda ya. Iya. Ya kalau D3 kan lebih ke operasional ya. Mereka disiapkan untuk siap bekerja. Oke. Ya kalau teman-teman memilih mau D3 atau S1, balik lagi nih, kalian mau langsung bekerja, kalau iya ya tetap bisa memilih D3 dulu ya. Karena kan memang dipersiapkan untuk bekerja, atau kita kan juga ada manajemen pemasaran ya, di mana bisa juga membuat usaha gitu ya, entrepreneur gitu ya, UKM mikro gitu. Jadi jadi kita tuh juga membantu mahasiswa untuk mempersiapkan. Kalau S1 ekonomi ya, kalau misalkan mau jadi leadership atau manager atau lebih ke manajerial, itu memang condongnya ke S1 ya. Kayak satu ya. Oke. Tapi kalau misalnya ya Bu, saya ngambil D3 dulu karena mungkin waktu, karena mungkin biaya dan kesibukan. Setelah D3 langsung ke S1 bisa tuh Bu ya? Oh, langsung bisa. Bisa ya? Tapi di D3 dulu. Dia mulai dari D3 dulu. Langsung masuk, baru setelah manajemen D3-nya masuk ke program studi yang S1-nya. Berarti masih bisa diakselerasi atau apa namanya? Ekstensi atau apa Ya, gitu ya? bisa. Ada syarat khusus enggak? Tidak Biasanya ya. enggak ya, Enggak. karena memang lulusan Gunadarma Betul. ya. Nah, di Universitas Gunadarma ada satu keunggulan juga, yaitu program Sarjana Magister. Program Sarjana Magister itu disebutkan sebagai program studi yang boleh dibilang fast track. Ibu bisa jelaskan tentang program Sarmak ini? Program Sarmak ini ya fast track ya, karena selama 5 tahun bisa, kan 3,5 tahun itu S1, 1,5 tahunnya S2. Jadi kurang lebih 10 semester yang bisa ditempuh ya pendidikannya untuk dapat S1 dan S2. Jadi lebih cepat kali Lebih ya? cepat. Dan lebih hemat ya. Karena Betul. tadi Ya, Bu hemat Kris- biaya, ya, hemat biaya, waktu, hemat ya waktu. kan. Karena kan kalau yang reguler S1 itu misalnya 4 tahun ya, Ya 8 betul, semester. 4 tahun 8 semester. Tapi kalau terus tambah S2 itu 2 tahun ya. 4 semester. 4 semester atau totalnya berarti ada 12 semester Betul. kalau reguler Kalau ya. reguler biasa. Kalau yang ini adalah 10 10. semester. Lumayan setahun ya. 1 tahun kan? Iya, makanya disebutkan dengan fast track. Ada syarat khusus nggak untuk masuk Sarmak ini, Bu? Tidak ya, Tidak ya? untuk yang pasti konsisten aja ya, karena pasti ya Iya, namanya 5 bener. tahun dipadatin, pasti tugas-tugas mata kuliah ya dikejar ya kan ya, harus selesai untuk skripsinya, kemudian tesisnya. Ya kalau lewat ya kan sayang juga. Oh iya, iya benar. Ya harus konsisten komitmennya, jangan di awal semangat, di endnya lesu, lemah, jenuh gitu ya. Maksudnya Iya. harus dikontrol gitu ya semangatnya, mengontrol Ini harus motivasinya. persiapannya harus benar-benar matang ya Bu Iya, ya. betul, Dari ya. mahasiswanya sendiri, dari orang tuanya sendiri. Tapi kalau nggak siap mendingan kayak S1 dulu ya Bu ya. Iya. Iya. Tapi saya lihat ya, saya kan juga ngajar Sarmak ya. Aha. Mereka antusias sekali loh. Pastilah. Mereka nggak ada muka-muka yang jenuh, maksudnya ya kayak capek gitu, enggak gitu. Jadi saya, wah kalian semangat ya, terus kuliahnya ya gitu. Nggak salah pilih gitu Sarmak ya gitu, karena kan 10 tahun ya. Kalau dijalanin juga Iya. pasti ya nggak berasa juga gitu. Tapi kan mereka kan juga sama-sama dengan teman-teman ya, support juga teman yang lain, yang mereka juga ambisi juga gitu ya. Ya saya juga happy sih melihat mereka kan menurut di benak saya, wah Sarmak kayaknya muka-mukanya serius nih gitu kan ya. Tapi ternyata enggak, mereka belajar dengan baik, terus juga mereka juga pinter juga gitu ya. Jadi saya rasa mereka bisa selesai dengan tepat waktu. Tapi mungkin Bu Kris juga bisa share ke calon-calon mahasiswa nih. Kadang-kadang awal-awal semangat nih Bu, Betul. pertengahan, waduh lemas karena begini karena mungkin beberapa faktor ya. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada calon mahasiswa sebelum mereka menentukan pilihan Universitas Gunadarma sebagai basic atau perguruan tinggi untuk meraih cita-cita mereka. Ya tentunya pertama tuh harus punya komitmen yang kuat ya, karena kalau tidak ya menjalaninya akan berat gitu ya. Kalau kita sudah punya komitmen, tujuannya kuliah untuk apa, pasti untuk lulus, tidak hanya untuk nilai yang baik, tapi juga punya ilmu yang kita nanti kembangkan, yang nanti begitu lulus kita tidak hanya sekedar
lulus sarjana tapi juga bisa berkontribusi gitu ya, baik bagi bangsa dan negara. Ya di Gunadarma pun kan juga kita memberikan bidang ilmu ekonomi khususnya manajemen kan tidak hanya secara teori tapi juga memberikan karakter juga untuk mahasiswa-mahasiswanya. Jadi buat kalian adik-adik ya calon mahasiswa baru, mari gitu ya bergabung dengan kami pasti percayakan gitu ya, menjamin bahwa kalian kami memberikan pengajaran dengan tidak hanya sekedar teori tapi praktek dan juga ada berbasis IT. Jadi memang sudah dipersiapkan untuk kebutuhan pasar di masa depan. Oke, bulatkan tekad dan raih cita-cita. Wah, ngeri ya. Karena memang nggak sembarangan. SMA dengan kuliah itu beda ya, Bu. Betul, beda Ya, sekali. harus persiapannya benar-benar matang dari segala hal ya. Dari psikologi, mungkin mental, kemudian biaya, waktu, pokoknya macam-macam gitu. Tapi kalau misalnya ada mahasiswa yang ini mungkin perlu dikasih tahu juga calon mahasiswa yang nanti masuk. Ada nggak bimbingan misalnya, aduh pengen curhat gitu sama Bu Kris karena saya lagi punya masalah gitu. Ada nggak bimbingan khusus gitu sih, Bu? Kalau khusus enggak ya, paling kalau lagi break sebentar gitu ya, pasti ibu udah agak jenuh nih, gimana Mereka caranya? punya wali nggak, Bu? Oh, ada wali kelas, Oh, ada ada ya. gitu. Ada wali kelas. Ya buat wali kelas itu ya tujuannya untuk memfasilitasi gitu ya, ketika mereka ada kendala atau keluhan. Ya kita sih sebagai wali kelas pun juga memberikan ya pengarahan gitu ya. Kalau misalkan jenuh ya refreshing aja gitu ya sebentar gitu. Butuh kan ya, kita nggak hanya Iyalah. belajar terus ya tidak gitu ya. Ya didukung dengan teman-teman yang lainnya gitu supaya ya kita bisa merelaksasikan gitu ya pikiran, jiwa dan raga gitu. Kita juga butuh hiburan gitu ya. Tapi juga jangan kebablasan gitu ya. Balik lagi ya konsisten dengan komitmennya. Kalau mulus tepat waktu ya kita harus mengontrol. Namanya juga manajemen ya, harus mengelola semuanya kan. Waktu, iya. pikiran, tenaga, biaya, semuanya gitu. Ya, harus bisa. Tapi biar nggak bosan mungkin ada nggak sih kegiatan-kegiatan mahasiswa gitu di Gunadarma? Oh iya ya, untuk kegiatan ada ya. Biar nggak maksudnya datang pulang. Pengen ini kan ada kegiatan-kegiatan lain, kegiatan mahasiswa gitu. Ya. Ada nggak ya? Ada, kita juga ada UKM ya. UKM namanya ya. Unit kegiatan mahasiswa Oke. ya. Kalau mau bergerak di bidang olahraga ada basket, ya ada sepak bola, badminton, kemudian e-sport Gunadarma, futsal, hoki Oke, gitu ya, banyak juga ya. karate, atau mungkin bukan olahraga kayak tari, kemudian paduan suara, Oh iya, teater, paduan suara, gitu. betul. Banyak yang bisa dilakukan oleh mahasiswa gitu ya untuk mengisi kekosongan selain kuliah gitu ya. Ya balik lagi kalau jenuh ya ikut UKM ya, Iya. biar bisa biar refresh gitu ya. Kalau nggak UKM belajar itu doang. ada biaya pendaftaran Oh atau tidak, enggak ya? kita Bebas makan ya? memfasilitasi ya sport itu dia. Iya. Dan pembinaannya Center. juga nggak sembarangan kalau nggak salah. Sampai ada yang berprestasi kemarin Oh tuh. iya dong, jelas. Catur, kemudian paduan suara, e-sport juga kalau nggak salah ya. Iya betul. Artinya jadi tidak hanya masuk ke dalam UKM unit kegiatan mahasiswa, tapi dipandu, dibimbing Betul. sampai berhasil begitu ya. Nggak asal masuk artinya Oh ya, Bu, tidak, ya masih didukung maksudnya dibina juga. Dibina gitu. ya, oke. Baik, Bu Kris, nanti kita lanjut. Kita akan break terlebih dahulu karena saya punya informasi penting ya. Baik, pemirsa dan juga pendengar, untuk Anda sekedar mengingatkan, setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda juga bisa saksikan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang pendaftaran mahasiswa baru Universitas Gunadarma. Anda bisa saksikan live TikTok di Universitas Gunadarma dan juga jangan lupa untuk follow akun TikTok dan akun Instagram penerimaan mahasiswa baru Universitas Gunadarma yaitu di pmb.ug. Sekali lagi di pmb.ug, TikTok dan Instagram. Setiap hari jam 1 sampai jam 3 Anda bisa saksikan live TikTok tentang informasi seputar penerimaan mahasiswa baru Universitas Gunadarma. Saya akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini.
Kembali lagi di Info UG, ini sesi terakhir ya. Jadi buat sahabat Mega Suara yang baru saja bergabung, jangan lupa tetap disimak ya. Yang ada di Bogor, Serang, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, Sana Kadang Kulon Progo dan juga kawan Kota Perak, Yogyakarta. Juga pendengar UG Radio dan pemirsa UG TV, MGS TV Sukabumi dan Sangaji TV Yogyakarta. Ketiga, sesi terakhir bersama Alvin di Studio Gunadarma. Alvin, silakan Alvin. Baik, terima kasih Mardika Adi. Jangan lupa juga disimak live TikToknya setiap hari mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat melalui akun TikTok penerimaan mahasiswa baru, yaitu di pmb.ug. Sekali lagi di pmb.ug. Ada informasi menarik untuk Anda para calon mahasiswa Universitas Gunadarma, bahwasannya Gunadarma juga menghadirkan program Student Loan. Ini adalah program yang merupakan pinjaman khusus untuk membantu mahasiswa dalam pembiayaan kuliah. Student Loan ini hasil kerjasama Universitas Gunadarma dan juga Bank DKI. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda bisa datang langsung ke panitia penerimaan mahasiswa baru atau melalui online chat, atau juga melalui hotline dari pendaftaran mahasiswa baru, yaitu di 1500 158. Baik, kita kembali dengan narasumber kita di kesempatan hari ini. Ada Ibu Kristeriawakus Wahyu Indira SEMM dari Program Studi Manajemen Universitas Gunadarma. Bu, sekarang kita masuk ke pendaftaran. Proses pendaftaran kemarin sudah dibuka tanggal 2 Februari. Tapi sebelumnya, saya nanya nih, sejak Februari sampai dengan sekarang akhir April, ada respon seperti apa dari calon-calon mahasiswa baru yang sudah melakukan ataupun belum melakukan pendaftaran? Mungkin nanya-nanya dulu. Responnya gimana, Bu? Ya, responnya positif ya, animonya cukup besar ya. Banyak yang sudah datang ke counter pendaftaran kami ya. Tidak hanya datang, juga kita kan juga punya by WA ya. Mereka juga sudah mulai bertanya-tanya, sekedar menanyakan biaya, fasilitas apa, kemudian akreditasinya apa. Terus kemudian juga ya mereka juga sudah ada yang sudah daftar, kemudian sudah ada yang daftar ulang juga. Sudah ada yang daftar ulang? Iya, sudah banyak ya. Jadi ayo cepet-cepet, karena kita nggak ada gelombang ya, berdasarkan kuota ya. Kalau kuotanya sudah terpenuhi, program studi yang kamu impikan ya, khawatirnya salah satunya bisa cepat tutup gitu, cepat Iya, karena sistem kuota tadi. Ya, betul. Karena di Gunadarma nggak ada gelombang satu, gelombang Nggak dua. ada. Tapi kalau misalnya ekonomi manajemen ini udah penuh, berarti udah nggak bisa dong Sudah ya. tidak buka langsung. lagi. Oke. Nah, sekarang proses pendaftaran ini adalah jalur online dan jalur offline. Betul. Sementara kita bahas yang yang online dulu. Gimana nih prosedurnya, Bu? Untuk prosedur pendaftaran secara online, tentunya calon mahasiswa harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan melakukan pembayaran formulir ya, sesuai dengan nomor virtual account-nya yang diinformasikan pada web dan email sesuai dengan email yang diisikan. Nah, ini pastikan ya, biasanya email itu yang jangan asal gitu, yang emang aktif gitu ya, dan pastikan juga kontak masuknya tuh tidak penuh kayak gitu. Kemudian setelah melakukan pembayaran formulir ya, mahasiswa mendapatkan konfirmasi gitu ya terkait dengan melalui WA atau SMS, sehingga dapat akun, kemudian bisa login, kemudian panduan pengisian formulir yang ada pada login akun tersebut untuk masing-masing calon mahasiswa. Kemudian calon mahasiswa bisa untuk mengisi formulir, kemudian memilih jalur seleksi ya, mau jalur raport atau tes masuk online ataupun UTBK. Apabila memilih jalur raport atau UTBK, silakan isikan nilai raport atau UTBK dengan mengunggah file untuk raport di semester 4 dan 5. Kalau file UTBK ya nilai UTBK tahun 2026 ya. Kemudian apabila memilih jalur tes masuk online ya, silakan memilih tanggal tesnya gitu ya yang sudah sesuai gitu ya. Kemudian calon mahasiswa silakan cek secara berkala login masing-masing untuk hasil seleksinya gitu ya, sehingga bisa mengetahui prosedur pembayaran berikutnya, yaitu uang kuliah melalui virtual account ya, yaitu Bank Jakarta ya, serta segera melakukan daftar ulang. Karena kalau bayar tidak daftar ulang tidak termasuk tuh kuotanya. Jadi pastikan setelah daftar langsung daftar ulang. Jadi, jangan menunda demikian. Oke, kalau misalnya mereka udah melakukan pendaftaran ulang, ini kan April, sementara perkuliahan boleh dibilang September lah,
Apa yang mereka lakukan selama beberapa bulan bagi mereka yang sudah daftar ulang ya Bu ya? Baik, biasanya kan kita ada planning ya kegiatan sebelum perkuliahan ya. Ada tes kesehatan, Oke. kemudian ada kuliah perdana, ataupun ada bisa PPS PKKMB ya, PPKK, pengenalan oke. kehidupan kampus mahasiswa baru. Nah, ini ada yang 2 kali ya, institusi dan program studi. Jadi itu wajib diikuti supaya mereka pada saat kuliah tidak kaget gitu ya. Ini ruangannya di mana, lokasinya di mana, kemudian bagian keuangan di mana, Iya, BAK iya. di BAK itu apa. Jadi kita terus juga memberikan aktivasi student site gitu ya. Itu juga sebelum perkuliahan. Student site itu apa Bu? Ya, akun mereka untuk melihat mata kuliahnya, Oh, oke. kemudian nilainya, IPK-nya, atau ya segala sesuatu informasi terkait dengan Gunadarma semua ada di student site. Jadi setiap mahasiswa itu memiliki student Punya site. student site. Bukan student site itu bukan pada saat mereka melakukan pendaftaran online itu ya? Yang tadi Bu Chris bilang emailnya jangan ini. Itu Oh, beda ya? beda, itu untuk pendaftaran saja. Oke, untuk pendaftaran saja. Jadi kalau student site ini untuk informasi lah segala macam sesuatu yang berkaitan dengan Universitas Gunadarma. Ini proses pendaftaran online dari nomor 1 sampai nomor 8. Misalnya dari register, kemudian mengisi formulir, kemudian penerimaan seleksi, bayar uang pendaftaran. Prosesnya bisa makan waktu berapa lama? Sebulan, 2 bulan, atau Iya, kurang lebih 7 hari ya. Oh, Kalau nggak untuk nyampe hasil bulan. seleksi Oh, ya. oh ya, oke. Yang perlu butuh waktu kan seleksinya. seleksinya ya? Dan juga validasi untuk itu daftar ulang ya. Karena kan kita mau melihat apakah sudah sesuai yang di seperti sudah ada materinya atau belum. Itu karena kan suka kadang kan materinya sama nih padahal harusnya beda gitu. Jadi kita mau validasi butuh proses gitu. Iyalah, Karena khawatir salah gitu. Yang daftar juga kan Foto juga banyak. kadang suka foto salah gitu. Foto juga ngaruh ya? Ngaruh. Kadang kalau foto nggak formal atau gimana gitu. Masih foto sekolah, jangan lah ya kalau foto Yang sekolah selfie ya. gitu ya. Iya. Tapi misalnya persyaratan-persyaratan si calon mahasiswa ini belum lengkap, bisa dilengkapi menyusul dong. Kayak Bisa, ijazah iya kan betul, belum? boleh. Boleh ya. Paling enggak hamin sebelum kuliah perdana ya harus sudah di-upload. Kalau sementara ini hanya KTP atau surat kelulusan sementara tidak apa-apa. Nggak ada masalah Nggak ya. masalah. Oke, itu adalah pendaftaran jalur online. Sementara yang offline ini pasti beda dong. Offline ini maksudnya gimana nih? Offline ini mereka yang mau mendaftar bisa langsung ke counter pendaftaran, misalkan mau melihat secara mendengarkan secara langsung gitu informasi terkait program studi, kemudian terkait biaya dan kemudian proses pendaftarannya bagaimana nanti akan kami layani dengan baik gitu ya, dari proses pendaftaran, kemudian mengisi formulir sampai mereka ngerti dan paham itu menjadi universitas bisa sampai diterima gitu, prosesnya prosedurnya bagaimana itu kita akan menjelaskan dengan dengan detail gitu. Counternya di mana aja tuh? Untuk counter pendaftaran kita tersebar ya di kampus Depok ya, ada di Jalan Margonda Raya, Oke. kemudian ada di Jalan Akses Kelapa 2 Cimanggis, kemudian ada di Jalan Raya Bogor kilometer 31, kemudian ada di Komplek RTM Cimanggis juga. Oke. Untuk kampus Kalimalang nih, yang daerah Bekasi kita ada di Jalan Kiai Haji Nur Ali, kemudian ada di Jalan Stasiun Cakung, kemudian ada di Jalan Cikuni Raya. Kalau di kampus Cengkareng ada Mutiara Taman Palem, kemudian kampus Salemba di Jalan Salemba Raya nomor 53, lalu ada kampus Karawaci di Jalan Akses Islamic Village Kelapa 2, dan juga yang terakhir kita ada di kampus IKN juga ya. Untuk teman-teman di sana bisa di Jalan Provinsi KM 4.5 Giri Mukti, Kecamatan Kalimantan Timur. Udah pernah ke sana? Belum. Ngajar maksudnya? Belum. Belum. Kan kemarin kalau nggak salah untuk kampus IKN itu ada yang namanya teknologi smart class itu ya. Betul. Smart class itu apa sih Bu? Smart class itu Kayak ngajar gitu kayaknya ya ya. betul. Jadi untuk mendukung pembelajaran secara interaktif ya, kolaboratif dan menarik gitu ya, di mana Universitas Gunadarma sudah memiliki 4 smart classroom. Oh, Itu ada 4. ruang kelas yang dilengkapi dengan teknologi terkini tentunya.
untuk mendukung proses pembelajaran ya tadi ya interaktif, efektif, efisien gitu. Smart Classroom ini memanfaatkan perangkat digital dan dengan menggunakan koneksi internet berkecepatan tinggi untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif ya, menarik gitu, dan kolaboratif di mana dilengkapi oleh ya beragam software ya, streaming, perangkat media station, dan konsepnya juga set layoutnya juga menyesuaikan dengan konfigurasi meja, kursi dengan metode pelajaran yang bisa disampaikan. Oke. Ternyata banyak juga teknologi-teknologi. Ya, keren Kemarin kan? udah robot catur, robot kopi, sekarang Oh ada iya, smart robot class kopi, ya. juga ya. Oke, waktu kita habis, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Ibu Kristeria untuk teman-teman yang saat ini sedang mendengarkan atau sedang menyaksikan di rumahnya. Baik teman-teman, jangan ragu memilih Universitas Gunadarma karena Universitas Gunadarma berakreditasi unggul untuk institusi dan untuk program studinya sudah banyak yang unggul. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut bisa buka ya website pendaftaran kita karena di sana sudah lengkap, panduannya lengkap, dan juga informasi terkait program studi masing-masing juga kalian bisa melihat, dan jangan lupa untuk mendaftar segera ya karena kuotanya sudah semakin menipis nih ya. Dan masa depan diraih saat ini. Oke. Ibu, terima kasih. Salam untuk mahasiswa-mahasiswa baru nanti. Mudah-mudahan sukses. Nanti saya juga belajar manajemen sama Ibu. Siap. Baik, pemirsa dan juga pendengar, demikian bincang-bincang kita dengan narasumber kita dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Ada Ibu Dr. Kristera Kuswahyu Indira SEMM. Dan kita kembalikan ke rekan Mardika Ali. Silakan Dika. Terima kasih juga sahabat Mega Suara yang sudah menyimak dari jam 9 pagi tadi. Ada di Bogor, Serang, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, Sanak Kadang Kulon Progo, dan juga kawan Kota Perak, Yogyakarta. Terima kasih juga pendengar UJ Radio serta pemirsa UJ TV, MGS TV Sukabumi, dan Sang AJ TV Yogyakarta. Insya Allah hari Sabtu jam 9 pagi, Info UJ akan kembali lagi. Saya Mardika Adi, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.